Nah, menurut saya orang dari Indonesia Timur datang ke Pulau Jawa, kemudian menjalani profesi-profesi tertentu dan di stigma sebagai preman, debt collector, ya, itu adalah efek samping dari ketiadaan akses ekonomi, ya, di masalah daerah. Struktural berarti, Pak, ya? Ya, jadi itu adalah hasil dari pemiskinan struktural. Ya, betul. Ya, kalau saya nyebutnya itu, Bang Risto, ya, itu pemiskinan struktural. Ya, kalau orang punya pendidikan yang baik, dia punya skill yang bagus, gitu ya, dia tidak akan memilih misalnya untuk jadi preman, begitu ya. Maka pihak pertama yang harus bertanggung jawab itu memang pertama adalah pemerintah. Nah, itu ya. Nah, upaya Jokowi misalnya untuk dulu kan waktu Presiden Jokowi ini baru jadi kan dia genjot untuk revolusi mental. Ya. Itu sayangnya revolusi mental itu kan mandek. Akhirnya transformasi di birokrasi juga tidak terjadi sehingga birokrasi tidak melayani kepentingan kesejahteraan sosial. Bahwa ada pembangunan sarana fisik, tol di Papua, ya, tol laut sampai masuk ke Maluku, kita syukuri itu. Tetapi ternyata hasilnya tidak semanis seperti yang kita duga. Ini 10 tahun loh Jokowi kan. Gereja tidak boleh diam kalau terjadi ketidakadilan. Kalau terjadi perkosaan tetap hak asasi manusia. Kalau terjadi pembatasan kebebasan, gereja harus bersuara. Apa didengar atau tidak? Kalau dihukum karena itu silahkan. Tapi yang untuk itu gereja ada. Kalau tidak ada gunanya gereja. Pemirsa channel saya Nababan, kita jumpa kembali dalam obrolan inspiratif. Kali ini kita kedatangan tamu kita, ya, salah satu pendeta yang cukup terkenal di Bandung. Ada pendeta Hariman Patriana Kota di sini. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol. Ini juga ya, Pak. Di channel saya Nababan ini juga salah satu yang kita ini ya tentang kiprahnya pendeta saya. Salah satu juga dia punya fokus tentang teman-teman di Indonesia Timur. Tapi karena Pak Pen ini asalnya dari Maluku ya, jadi kita bisa ngobrol sedikit tentang ini sesuatu yang sudah mungkin menahun ya gitu ya. Jadi orang-orang selalu bilang dari timur, walaupun sebenarnya maksudnya tuh macam-macam ya, dari Nusa Tenggara, dari Sulawesi, dari Maluku Utara, Maluku, dari Papua gitu ya. Tapi kalau misalnya orang timur tuh ada stereotip tersendiri gitu biasanya gitu. Nah, Pak Ben sendiri selama katakanlah di Pulau Jawa dan akhirnya mengembangkan jemaat di sini, terus ada stereotip itu masih terasa nggak Pak kalau ngelihat? Oke. Jadi Bang Ido terima kasih ya, juga para sahabat semua. Saya senang bisa ada di channel YouTube ini ya, Saya Nababan. Dan Saya Nababan itu bukan hanya miliknya orang Batak ya. Saya Nababan itu bukan miliknya HKBP gitu, tapi dia sudah menjadi salah satu tokoh nasional. Dan dia juga punya keprihatinan untuk Indonesia Timur ya. Nah, kalau ngomong stereotip tentang Indonesia Timur ya memang ada misalnya orang Indonesia Timur itu kasar, preman gitu ya. Terkenal di Jawa ini jadi tukang tagih, debt collector misalnya, debt collector ya. Lalu stereotip semacam itu masih ada lah sampai sekarang gitu ya. Dan yang perlu kita bahas adalah mengapa sih stereotip itu terus direproduksi gitu ya. Nah, stereotip itu bisa jadi muncul bahwa adalah orang Ambon misalnya ya, atau orang Papua kalau ngomong itu suaranya keras, suaranya besar, nadanya tinggi ya, samalah sama dengan orang Batak misalnya ya. Mungkin karena itu hasil dari kondisi geografis di sana. Lingkungan yang membentuk. Membentuk karena misalnya di Papua itu kan daerah pegunungan, rumah orang jauh-jauh, jadi kalau ngomong itu suaranya harus besar, harus teriak. Di Maluku pinggir laut, deburan ombak, yang orang kalau ngomong itu memang suaranya besar. Tapi
Kemudian terkait dengan stereotip misalnya preman, tukang tagih. Nah ini kita perlu melihat itu dalam konteks sosial ekonomi ya, bahkan politik. Kalau saya melihat bahwa ada orang Ambon yang bekerja misalnya sebagai tukang tagih atau debt collector, itu adalah sebuah tuntutan ekonomi ya. Jadi mereka datang misalnya keluar dari Maluku, keluar dari Kupang gitu ya, NTT ya, atau dari Papua, datang ke Pulau Jawa, ke Jakarta, ke Surabaya dan kota-kota besar lain ya, memang untuk berjuang mengubah nasib ya. Ketika mereka datang mungkin tidak dibekali dengan pendidikan yang cukup gitu ya, hanya modal otot lah ya, dan nyali ya. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang dari timur itu nyalinya ya lumayan besar ya, lalu kemudian akhirnya karena berbagai keterbatasan jadi nekat ya untuk menjalani profesi-profesi tertentu yang sangat berisiko ya. Nah, soalnya adalah apa sih yang dilakukan oleh pemerintah misalnya ya dalam menyediakan infrastruktur pendidikan yang baik di Indonesia Timur. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan satu proses transformasi kultur ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan keseimbangan ekonomi, kalau pakai istilahnya Saina Baban ya. Saina Baban pernah nulis tentang teologi keseimbangan ya. Nah, menurut saya orang dari Indonesia Timur datang ke Pulau Jawa, kemudian menjalani profesi-profesi tertentu dan di stigma sebagai preman, debt collector ya, itu adalah efek samping dari ketiadaan akses ekonomi ya, masalah struktural berarti Pak ya. Ya, jadi itu adalah hasil dari pemiskinan struktural. Ya, betul. Ya, kalau saya nyebutnya itu Bang Risto ya, itu pemiskinan struktural. Ya, kalau orang punya pendidikan yang baik, dia punya skill yang bagus gitu ya, dia tidak akan memilih misalnya untuk jadi preman begitu ya. Dia pasti akan mencari pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik, bahkan mungkin kan dilakukan hanya di sini gitu ya. Di Indonesia Timur punya apa? Punya alam yang sangat kaya gitu ya, tapi alamnya dikeruk seperti di Papua begitu ya. Emasnya diambil, ya penduduknya tetap miskin ya. Yang terjadi sekarang misalnya di Maluku Utara, di Halmahera misalnya ya. Kemarin-kemarin sempat viral kan, kita melihat ada banjir bandang begitu. Ini ekses dari apa ya? Dari pertambangan nikel yang kemudian dikembangkan di sana dan merusak alam. Tapi apakah masyarakatnya jadi sejahtera? Tidak gitu ya. Jadi Maluku misalnya punya kekayaan laut yang luar biasa gitu ya, ikan-ikan melimpah ya di sana. Tapi apakah masyarakat Maluku itu menjadi nelayan-nelayan yang sukses ya? Mereka mendapatkan pasar yang bagus untuk ikan-ikan yang mereka tangkap? Kan enggak gitu ya. Itu enggak terjadi. Ya di NTT juga ya, saya kira kan misalnya mereka memang punya tantangan tersendiri dengan alam yang unik ya di NTT, tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk misalnya menggali sumber-sumber air dan seterusnya itu kan tidak terjadi. Jadi stereotip yang dibangun itu sangat merugikan masyarakat dari Indonesia Timur, dan menurut hemat saya itu adalah hasil dari pemiskinan struktural yang dialami oleh masyarakat di sana. Ya, karena sepertinya jadi ini ya, satu sisi kita
membiarkan ketimpangan ekonomi terjadi sekian lama gitu ya, bukan cuma setahun 2 tahun soalnya, sudah cukup lama gitu. Di sisi lain akhirnya kita menyalahkan masyarakatnya justru dengan stereotip-stereotip itu gitu kan. Itu satu perilaku yang saya kira mungkin sangat tidak adil ya dalam beberapa aspek gitu, dan sayangnya kadang-kadang memang dipelihara begitu ya Pak Ben. Atau kalau Pak Ben lihatnya seperti apa? Apakah emang? Jadi kalau saya lihat misalnya Maluku pada khususnya ya, ini kan punya sejarah panjang ya. Dulu Maluku dikenal sebagai penghasil rempah-rempah ya. Kolonialisme, imperialisme itu datang ya, Belanda mereka datang ya, ngambil cengkeh, ngambil pala, lalu kemudian mereka menerapkan politik divide et impera ya. Politik adu domba, politik untuk memecah belah ya. Ini kan punya sejarah panjang gitu ya, sejarah panjang. Ketika Indonesia merdeka, ternyata kan politik divide et impera ini kan nggak ditransformasi ya. Malahan tetap dipertahankan ya, dipertahankan, dan kemudian aktor dari kolonialisme itu kan berubah ya. Dan ini dulu pernah di kota Bandung ini kan Soekarno pernah mengingatkan itu gitu ya, ketika konferensi Asia Afrika gitu kan, bahwa dia mengingatkan bahwa kolonialisme itu bisa saja berganti jubah kan, bukan lagi orang bule yang datang menjajah kita ya, tetapi justru orang kita sendiri, dan itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya, dan saya kira itu yang hari ini dilanggengkan ya, sehingga Indonesia Timur daerah yang kaya, tapi kita melihat kemiskinan itu masih terjadi dengan sangat telanjang di sana ya. Kalau kita lihat misalnya indeks pembangunan manusia ya, itu yang paling rendah kan di daerah Indonesia Timur ya. Kesehatan masyarakatnya buruk gitu ya. NTT itu stuntingnya kan masih tinggi sekali gitu ya. Kematian ibu-ibu yang hamil ya, itu kan masih sangat tinggi. Ada berapa banyak sih perguruan tinggi yang bagus di sana gitu ya. Ada beberapa perguruan tinggi negeri, tapi tidak sehebat lah ya seperti misalnya UGM yang ada di Jogja atau UI yang ada di Jakarta ya. Bahkan kalau kita telusuri sampai ke pelosok-pelosok, ada yang dibangun puskesmasnya tapi tidak ada dokternya, tidak ada mantrinya, tidak ada perawatnya gitu ya. Jadi ini memang daerah-daerah yang yang memang tertinggal ya, termarginalkan, dan menurut saya ya pemerintah harus bertanggung jawab untuk itu ya, karena pemerintah itu yang mendapatkan tanggung jawab. Jangan menyalahkan masyarakat gitu ya. Kalau masyarakat dengan keberadaan yang sekarang itu hasil dari pemiskinan struktural ya, pendidikannya mungkin sudah sangat terbatas. Papua misalnya ya, kalau kita ngomong Papua ini kan complicated gitu. Orang stigma orang Papua malas dan seterusnya, tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun etos kerja daripada masyarakat di Papua gitu ya, yang datang ke daerah-daerah, masuk ke pelosok-pelosok itu ya bukan apa-apa, gereja loh. Ya, gereja, dan itu punya sejarah panjang. Di Maluku juga sama. Aktor dan aktris yang memajukan pendidikan awalnya di Maluku itu ya dari pihak gereja. Di Papua juga sama, dari pihak gereja. Di NTT juga sama. Tapi hari-hari ini pendidikan yang dikelola oleh lembaga-lembaga agama seperti gereja itu jadi tertinggal ya, jadi tertinggal. Mereka tidak mampu bersaing dengan misalnya sekolah-sekolah negeri yang dibangun oleh pemerintah. Di sisi itu kita bersyukur ya, bahwa mulai ada perhatian yang baik untuk sekolah-sekolah negeri yang ada di sana. Tetapi ya, kita harus mendorong supaya memang laju peningkatan pembangunan manusia itu harus dipercepat. Harus ada anggaran khusus yang dikucurkan untuk pembangunan manusia di sana, dan anggaran itu juga harus dipantau ya. Apakah itu efektif atau tidak. Jangan sampai bagi-bagi anggaran ya seperti dalam kasus otonomi khusus di Papua gitu ya. Spirit otonominya sih keren gitu ya, tapi
apakah dana-dana otsus itu betul-betul dinikmati oleh masyarakat ya, atau hanya oleh kelas menengah dan elit politik ya. Jadi bagi-bagi kue itu supaya mereka nggak ribut gitu ya. Supaya mereka nggak ribut, tapi masyarakat tetap miskin, masyarakat tetap melarat gitu ya. Jadi ini kan satu proses reproduksi ketidakadilan yang dilakukan secara ya terstruktur dan sistematik ya. Sistematik. Jadi korupsi yang dulu dilakukannya di Jakarta sekarang otonomi itu ya dipindahkan sampai ke daerah-daerah, dan karena itu misalnya ya orang tetap akan pindah, datang ke Jakarta, datang ke Pulau Jawa, cari makan di sini ya. Kalau dia tidak mampu bersaing, ya akhirnya dia jadi preman. Dan stereotip itu terus diproduksi gitu ya. Dan munculnya macam-macam itu Pak. Kadang-kadang ya di birokrasi juga kalau pejabat kinerjanya buruk, bilang nanti dikirim ke Indonesia Timur gitu kadang-kadang. Itu. Nah ini kan berarti pemerintah kita ya memang sudah melakukan ketidakadilan sejak dalam otaknya. Nah itu ya. Jadi kalau dia melihat bahwa ada daerah yang tertinggal ya, harusnya dia berpikir gimana supaya orang-orang yang bagus itu dikirim ke sana. Harusnya kan begitu. Bukan orang-orang yang kinerjanya buruk, bukan orang-orang yang sudah nggak punya prestasi, orang-orang yang korup, orang-orang yang punya pelanggaran lalu dibuanglah ke daerah sana gitu ya. Kalau dibuang ke sana ya kita bisa bayangkan semakin terpuruk orang ASN ya yang datang ke sana, orang-orang yang nggak punya mental, nggak punya etos pelayanan yang baik ya akhirnya ya masyarakat semakin dirugikan. Gitu. Nah ini saya kira catatan penting juga supaya stereotip itu jangan dilanggengkan apalagi oleh pemerintah, apalagi oleh ASN ini gitu ya. Dan saya lihat hal yang sama juga terjadi misalnya kayak seperti di Maluku ya. Kalau orang ngomong Maluku, orang dengar Ambon. Ambon itu kota gitu ya. Kalau ada ASN yang tidak berprestasi atau melakukan pelanggaran, misalnya nanti kamu dibuang ke Tenggara ya, dibuang ke MBD, ke daerah-daerah yang jadi ini sistem berpikir yang sangat salah ya, sistem berpikir yang keliru gitu ya. Saya kira di Papua juga sama, mungkin kalau melakukan kesalahan atau diancam dibuang ke pelosok ya. Nah ini kan cara-cara kolonialisme sebenarnya yang terus kita kutip sehingga menimbulkan kesenjangan timur barat, kota desa ya. Ini sesuatu yang saya kira perlu, dan saya pikir disitulah ya kebetulan kita di channelnya Saina Baban ya, dengan pikiran tentang teologi keseimbangan ya. Itu kan semacam landasan etik moral untuk meletakkan ya perjuangan mewujudkan keadilan. Dan saya ingat apa yang pernah dikatakan oleh Gus Dur, ketidakadilan itu ya akan menimbulkan huru-hara gitu ya. Perdamaian akan terjadi hanya ketika keadilan itu menjadi nyata. Dan itu yang juga dikatakan oleh Alkitab. Keadilan itu biarlah bergulung-gulung. Ya, terjadi dinikmati oleh semua. Betul. Kira-kira kalau kita ini kan harus direformasi secara bersih ya, dari pejabat kita, dari masyarakat juga. Nah sebagai masyarakat di sini gitu ya, teman-teman di gereja misalnya atau teman-teman di lembaga keagamaan, apa yang perlu kita dorong supaya kita bisa mengatasi, pertama pasti ketidakadilannya gitu ya, dan perlahan kita juga mengatasi stereotip-stereotip sebenarnya tidak perlu, karena kita tahu manusia di Indonesia Timur adalah orang yang sama seperti kita ya, sama beradabnya, sama ini dan harusnya diperlakukan setara gitu. Apa yang kita perlu upayakan? Kalau saya katakan tadi bahwa Indonesia Timur itu adalah hasil dari proses pemiskinan struktural, maka pihak pertama yang harus bertanggung jawab itu memang pertama adalah pemerintah. Nah itu ya. Nah upaya Jokowi misalnya untuk dulu kan waktu Presiden Jokowi ini baru jadi kan dia genjot untuk revolusi mental. Itu sayangnya revolusi mental itu kan mandek. Akhirnya transformasi di birokrasi juga tidak terjadi, sehingga birokrasi tidak melayani kepentingan kesejahteraan sosial. Bahwa ada pembangunan sarana fisik, tol di Papua ya, tol laut sampai masuk ke Maluku, kita syukuri itu. Tetapi ternyata hasilnya tidak semanis seperti yang kita duga. Ini 10 tahun loh Jokowi kan. Jadi saya kira memang mental itu harus dibangun. Para pelayan, para pemimpin itu harus ingat bahwa mereka itu adalah pelayan masyarakat.
itu yang harus jadi sesuatu pegangan utama mereka. Saya ini pelayan masyarakat. Birokrasi itu ada untuk melayani masyarakat. Jadi ini hal yang pertama. Kalau kita gereja ini kan slogan yang Jokowi dulu angkat revolusi mental ini kan sebenarnya dalam arti yang real itu dilakukan juga oleh gereja ya, untuk membangun mental, spiritual, membentuk karakter ya. Ini yang terus kita lakukan ya di gereja-gereja, dan dalam proses itu saya kira kita ini harus berpusat pada pandangan yang memang memuliakan manusia ya, dan semua manusia itu sama, mau dia di timur, mau dia di barat ya, mau dia orang Aceh atau dia orang Papua, mau dia orang Ambon atau orang Jawa, kita harus melihat bahwa ini manusia Indonesia, dan manusia Indonesia itu adalah ciptaan Tuhan, sama seperti manusia di Eropa ya, sama seperti manusia di Amerika. Kita ini satu dalam kemanusiaan ya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, karena itu kalau kita punya pemahaman seperti ini, stereotip yang tadi, ya mari kita ubah. Dan kalau kita misalnya melihat ada kekurangan-kekurangan yang di dalam masyarakat, kekurangan-kekurangan itu yang harus kita isi ya. Kekurangan-kekurangan itu yang harus kita transformasi. Itu tanggung jawab kita, tanggung jawab kemanusiaan kita ya. Dan negara ya punya tanggung jawab untuk melindungi segenap warga Indonesia ya, seluruh tumpah darah Indonesia, untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tanggung jawab negara. Nah, gereja kita punya tanggung jawab untuk memberikan sebuah landasan spiritual, tapi sekaligus juga praktik yang etis untuk membuat manusia itu jadi lebih manusiawi ya, tanpa membeda-bedakan. Dan gereja saya kira kita udah terbiasa dengan itu gitu kan. Di satu gereja kayak GKI, GKP, semua suku bangsa ada di situ. Dan di situ saya misalnya orang Ambon, ya, saya datang dari Maluku, saya jadi pendeta di Gereja Kristen Pasundan. Ya. Itu hal yang sangat luar biasa. Dan itu yang harus kita hidupi menurut saya. Bang Ido. Seru sekali pembicaraan ini Pak Ben. Jadi ada satu, ini sebenarnya jadi seruan kita ya, jadi seruan gereja sebenarnya kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat gitu ya, agar tetap mengingat martabat manusia ya sebagai ciptaan Tuhan dan sebagai sesama kita yang harusnya sama-sama dipermuliakan, tidak ada dengan stereotip itu. Dan kita harus sadar bahwa stereotip dan segala hal yang muncul di masyarakat tadi adalah hasil dari pemiskinan struktural ya, sesuatu yang harusnya kita kritisi dan terus kita perbaiki. Ini suara gereja buat masyarakat dan juga buat pemerintah supaya peduli akan permasalahan ini, bukan malah melanggengkan stereotip dan ketidakadilan yang sudah sejak dari pikiran tadi. Gitu Pak Ben. Terima kasih banyak sudah berbagi Pak Ben. Ini suara yang harus kita terus suarakan. Ya, kita harus sampaikan terus. Terima kasih juga rekan-rekan yang telah menyaksikan obrolan di channel Saya Baban ini. Kita akan hadir lagi dengan obrolan-obrolan inspiratif yang merupakan suara gereja, suara kekristenan untuk bangsa ini, untuk kemanusiaan kita semua. Kita akan bertemu lagi dalam obrolan lainnya. Terima kasih semuanya. Dadah.